Dilakukan oleh kedua tim sejauh ini fokus ke arah purple buff-nya masing-masing. Yo, ini sama-sama dijagain dari segi gold, dari segi jungler ya. Tapi buat teman-teman kalian juga boleh banget untuk catat lagi-lagi set reminding di kalender kalian kalau 12 Agustus nanti itu akan ada MPL Season Check 10. Kalian juga bisa untuk follow Instagram dan juga TikToknya MPL ID. Dan ini dia dari seorang Alin yang udah mulai memberikan sedikit gangguan terlebih dahulu menghadapi 3 pemain sekaligus. Bukan jadi hal yang mudah tentunya, apalagi dengan adanya yang Gloom Hero First Blood-nya langsung muncul dari Agatha Lilia yang begitu nakal di early-nya. Wah, 1 poin First Blood berhasil tersecure oleh Alter Ego Nyx. Ini yang membuat Alter Ego Nyx lebih unggul di awal. Enigma Galaxy, mereka harus mulai muter kepala tentunya untuk dapetin kompensasi dari kehilangan satu hero tersebut. Ini dari Atlas ya, atau dari Allen ya, udah mulai kembali melakukan babysitting, memberikan penjagaan terhadap jungler dan juga Navilera sebagai god lane di area top lane sana. Fancy Nancy udah ngapain ke arah gold buff, run. Sudah mulai mengarah ke area mid lane, tapi mid lane kita bahkan bisa dilihat dari sisi Alin. Dia udah mulai terkikis HP dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Agatha. Iya, pasti bakal repot sih ya untuk menghadapi anak kecil ini di early-nya. Tapi dari seorang Maylin bahkan udah mencapai ke level 4, mencoba untuk masuk ke seorang Fancy Nancy, tapi cukup tertahan di area turret. Dan ini ngebuat Maylin, oke, kita nggak bakal jadi untuk terlalu komit, sabar aja terlebih dahulu. Karena setengah HP terkuras dari seorang Fancy Nancy itu udah lebih dari cukup sebenarnya untuk early kali ini. Masalahnya, ada Runo juga yang akan coba untuk memberikan satu PDKT dengan adanya bouncing ball yang dibuka terlebih dahulu, JP. Yoi, dari Ron mulai memberikan backupan. Dia tahu godlanya butuh batuan, tapi ini di area hutan cukup meriah. Ada 4 hero dan 4 lokasi, tapi hanya numpang lewat aja. Mereka coba untuk mulai lari mengarah ke area sisi sebelah kanan hutan untuk setup ke area turtle. Bahkan dari sisi Nao pun sudah mulai mempoking dan menarik turtle ke daerah teritorial yang mereka miliki. Bahkan dia udah memanggil Stacy juga untuk meneruskan dan melanjutkan pokingan tersebut ke area tubuh dari seorang turtle. Crunchy juga udah mulai berada di depan batang hidung turtle, tapi masih coba untuk kita dengar ya satu buah Cortan Inferno dan maju ke depan, dan distraction yang diberikan pun membuahkan hasil. Dinma Stacy berhasil secure ke satu objektif, turtle-nya maju ke depan. Alin dalam bahaya, Cyclone Eye menyelamatkan nyawa dari seorang Alin, membuat Alin pun masih bisa selamat untuk kali kedua. Ya, still survive, apalagi belum adanya Fataling yang dipunyai oleh seorang Alin sejauh ini. Sementara kembali lagi kita akan melihat dari sisi Golden-nya Run udah mulai mendekat, kali ini langsung ditabrak begitu saja. Airborne terjadi dan langsung ditangkap, dipepet ke area tembok, dan ini dia Navilera juga harus kembali di tangan dari Fancy Nancy untuk menit yang ketiga. Tapi untungnya ada backupan juga untuk nge-clear ke area wave minion turret dari seorang Alin. Di menit ketiga dari anak-anak Alter Ego sudah dapetin 2 bahkan 3 keuntungan. 1 poin turtle, 2 objektif kill. Tapi Enigma Galaxy mereka masih berusaha berpikir keras. Perfect Pistol mulai dibuka. Stacy sudah memulakan poking ke area 1 objektif turret yang ada. Gata juga masih dapat memberikan backupan gitu juga Stacy. Cukup meriah dari kawan-kawan Alter Ego memukul mundur dan memberikan space terhadap Fancy Nancy untuk melakukan flattening. Gajian sudah mulai terjadi. Bahkan kita bisa lihat juga Ron tidak bisa selamat dan mengelak dari area 1 objektif kill yang sudah diterapkan oleh Navilera melalui dari turnamen memori yang dia keluarkan di area top lane. Iya, sayang sekali kali ini harus tereksekusi juga dengan adanya turnamen memori. Tapi di selain serang kreatif berhadapan langsung dengan Nao kali ini mencoba untuk sama-sama memberikan tabrakan. 2 hero mulia kali ini begitu menyakitkannya di early. Ternyata di sisi lain juga lagi-lagi kita melihat pertarungan antara Navilera dan juga Fancy Nancy, bahkan flicker di trigger di sana belum cukup, dan ini bakal menjadi bumerang untuk seorang Navilera karena ada 2 pemain yang datang dari Alter Ego nih. Yes, itu dia benar-benar gemes banget sama Fancy Nancy, tapi Fancy Nancy punya escape tools yang bisa untuk menghindari serangan yang diberikan dan membuat Navilera komit dengan flickernya pun tidak membuahkan hasil. Bahkan Agatha udah mulai follow up, wave minion sudah mulai masuk ke area objektif. Alin tidak bisa berbuat apa-apa, health bar dari turret pun sudah mulai terkikis tengahnya. Kini Ana udah mulai maju ke depan. Kita bisa juga Run memberikan keserangan kejutan dari Tyron Ravage. Bahkan Batfist sudah mulai diaktifkan, membuat Agatha dan Run langsung tarik mundur ke area belakang dan gak mau terlalu overcommit untuk maju ke area depan. Ya, meskipun sebenarnya belum terlalu menyakitkan ya dari seorang sisilannya, tapi kalau kita bergeser lagi ke area turtle, udah mulai diisi lagi, dipuking lagi oleh para pemain dari Alter Ego. Agatha udah mulai hadir, tapi Maylin langsung tertuju matanya karena seorang Agatha. Shadow Kill dikeluarkan, tapi ternyata masih ada Black Shoes, dan bahkan turtle-nya nggak bisa disentuh oleh para pemain Enigma Galaxy. Yoi, turtle untuk kedua kalinya diamankan oleh Alter Ego Nyx. Bahkan tapi salah juga di area top lane, Fancy Nancy udah mulai masuk ke area objektif turret yang dijaga oleh Navilera. Tapi tidak ada wave minion yang membuat Fancy Nancy mengurungkan niatnya. Dia mundur lagi, outer turret energy shield sudah mulai hilang. Keuntungan bagi Alter Ego Nyx sebelum outer turret shield energinya hilang, mereka udah berhasil nge-secure objektif tersebut. Bahkan Alin kini pun udah mulai mengoptimalkan posisinya untuk berikan backup. 3
hero Alter Ego Nyx sudah siap untuk memberikan gempuran di area atas. Ana sedang dalam perjalanan, tapi tampaknya satu objektif top turret pun tidak diselamatkan. Bahkan kita bisa lihat juga masih ada Needles of Flower. Itu yang membuat Alin pun tidak bisa mengoptimalkan potalingnya. Kita bisa lihat juga di mana Alin dalam bahaya. Itu yang membuat dia pun langsung tumbang dengan damage yang diberikan melalui Angry Gloom yang dikeluarkan oleh Agatha di area top lane. Iya, susah banget untuk mencoba ngeluarin Fataling ya ke arah seorang Vestinensi. Apalagi kita tahu mobilitas dari seorang Warmo, tapi tabrakan lagi terjadi dari seorang Run menabrak seorang Meilin. Masih ada shadow kill yang bisa dibuka, tapi ternyata ini nggak cukup untuk membuat Run-Runnya tereksekusi. Malah Meilin yang harus menerima akibatnya, dan beberapa pemain dari Alter Ego Nyx hanya membutuhkan recall untuk bisa kembali lagi ke dalam gamenya. Crunchy udah mulai coba untuk nge-freeze play-nya aja. Dia pun nggak memutuskan untuk melakukan cutting. Dia berhenti di area rumputan di sana. Stacy berkotak terhadap objektif jungle-nya, ngambil Karol Kursha. Sekarang ke area orange buff. Turtle masih di posisi yang sama, tidak berubah. Kini pun mereka udah mulai setup di area-area tersebut. Kita bisa lihat juga di mana dari Lilia pun sudah mulai memberikan covering. Meilin pun melakukan hal yang sama. Dia udah mulai berkutat di area purple buff-nya. Lin juga udah setup ke area Turtle, karena beberapa detik lagi ke depan Turtle akan muncul. Begitupun juga dengan Crunchy. Satu Hunter Strike sudah mulai dikantongi oleh seorang Meilin. Iya, dan juga ada Dominance Ice tadi yang dimainkan oleh seorang Run kali ini yang pastinya akan ngebuat para pemain Enigma Galaxy nggak punya regen yang terlalu besar sejauh ini. Dan kita akan melihat juga ada pergerakan dari seorang Agatha. Clearing wave-nya bakalan lebih cepat, jadi untuk join ke arah fight akan lebih mudah lagi. Namun seorang Meilin langsung masuk bagian belakang Vestinensi, nggak bisa ngapain lagi. Sementara itu Fatalingnya berhasil connect. Memang karena beberapa pemain di sana, cuma masalah Agatha ketika datang. Angry Gloom-nya begitu jahat, langsung bisa nge-burst ke arah seorang Meilin. Masih ada second claw untuk bisa memberikan sedikit penghalangan dari seorang Ana dan menyelamatkan keadaan dari Alin dengan HP yang benar-benar udah terkikis. Yes, Alin masih bisa mundur ke area belakang. Stacy tidak ingin mundur, dia enggan untuk mundur karena udah ada Rono dan juga Agatha yang sudah memberikan backupan. Dia coba untuk clearing wave minute terlebih dahulu. Plexus masih bisa menyelamatkan nyawa dari Agatha melalui damage yang diberikan oleh Ana. Nao udah mulai join fight juga dari jauh-jauh sana. Dia udah mulai poking ke area Turtle. Bahkan Turtle juga udah mulai ditarik ke daerah dari Alter Ego Nyx. Di follow oleh Stacy. Distraction diberikan oleh Run dan juga Fancy. Meanwhile, di area mid lane sudah ada pertempuran. Shadow Kill sudah mulai dikeluarkan, tapi tidak mampu untuk menumbangkan seorang Agatha. Nah, Turtle udah berhasil tumbangkan juga kali ini dari seorang Run cukup berani untuk bermain-main di area semak-semak menghadapi Alin dan juga Crunchy. Still survive juga pada akhirnya, tapi masih cukup sabar untuk kedua tim kali ini. Mereka bakal coba untuk memperlambat temponya lagi, menunggu adanya minion wave yang segera datang. Cuma masalahnya udah ada satu objektif turret yang berhasil dimainkan oleh Alter Ego Nyx yang pastinya ini ngebuat mereka lebih punya banyak space untuk bisa mengambil jungle yang ada dari Enigma Galaxy. Yes, ini seperti yang Ciri bilang di awal ya, Stacy dapetin 2 keuntungan. Ini modal awal yang bagus buat seorang Roger untuk nantinya main galak, apalagi space yang di-create oleh Run. Agatha juga yang selalu memberikan follow up BD damage dari belakang yang membuat Stacy bisa jadi eksekutor yang bagus untuk Alter Ego Nyx. Tapi Enigma Galaxy, kita bisa lihat Meilin sudah mengalami 2 kematian ya, dan dia benar-benar harus mengoptimalkan posisinya untuk bisa memanfaatkan resource yang dimiliki, mempick off ke arah hero-hero pentingnya Alter Ego Nyx. Meilin sudah mulai coba untuk clearing, memberikan backup di area mid lane terlebih dahulu, tapi udah ada yang Gloom yang dibuka kuat Shadow. Coba untuk mulai di pop up, ditebar oleh Meilin untuk escape tools-nya, dan bahkan dia pun gak mau terlalu overcommit, dia prefer untuk mundur ke area belakang. Oh, ini dia satu pentingnya kode memang ke arah seorang Agatha, tapi nampaknya belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu eksekusi. Ana bad impact-nya dikeluarkan, namun Run udah mulai mengejar targetnya. Sabar terlebih dahulu karena Meilin pun hadir di area lain kali ini. Bouncing ball terbuka, dan ya balik lagi itu hanya adalah sebuah pressure. Mereka nggak mau terlalu overcommit lagi karena belum banyak objektif turret yang bisa diamankan oleh kedua tim. Ya, tepat sekali. Ada bahkan di area bottom lane ada kekosongan yang terjadi. Crunchy juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia nggak berani untuk maju ke arah depan, nggak mau mengambil resiko, prefer untuk merelakan satu objektif turret yang ada di area bottom. Di sisi lain di area mid lane, wave B-nya juga mulai coba untuk dipukul mundur dengan Nesangun Close yang terpop up. Ini membuat Alter Ego Nyx masih belum bisa untuk menghancurkan outer middle turret ini mulai ke Enigma Galaxy. Di sisi lain, Ana juga langsung secara cekatan untuk melakukan pulling terhadap wave minion tersebut, dan Tessesit Lord yang pertama sudah mulai hadir, bahkan sudah spawn di area Land of Dawn, udah mulai diisi oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx, udah mulai setup juga. Di sisi lain, Alin juga udah memberikan penjagaan ketat terhadap junglernya. Mereka udah siap nantinya untuk melakukan kontes terhadap objektif Lord yang memang sudah hadir. Oke, Run udah mulai bersiap-siap langsung memberikan satu tabrakan maut lagi, dan Alin hilang dalam sekejap mata lagi. Meilin nggak bisa terlalu terburu-buru juga, bahkan dari seorang Run setelah mendapatkan satu eliminasi tadi untuk Alter Ego Nyx, dia juga akan lebih sabar lagi. Memang udah ada Lord di sana, tapi itu bukan jadi prioritas utama mereka karena akan mencoba untuk lagi berkata tabrakan dari seorang Run. Dia kode karena serang Anda yang berada di area depan.
depan. Menjadi satu kesalahan ketika Putri dari Enigma Galaxy yang harusnya dijaga dengan sangat amat ketat harus ditumbangkan untuk saat ini. Kehilangan beberapa momen juga untuk ngedapetin stacknya, sementara Alter Ego Nyx dengan begitu bebasnya bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Dia memanfaatkan peluang yang dia miliki. Di area top lane, Mei Lane coba untuk terapin plan B-nya. Dia udah mulai coba untuk nge-split push, tapi dia nggak mau ngambil resiko. Dia tahu nantinya akan ada backupan, that's why dia hanya coba untuk berikan jalan aja. Dia prefer untuk reset, mundur lagi. Kita bisa lihat apa sih yang udah dibelanjain sama ladies kita dari segi item ini. Tapi sebelumnya, kita lihat juga Lera Rider Revenge mengarah ke area main. Lera buat harus tombang. Mei Lane coba untuk berikan backupan damage, tapi dia coba untuk gojek gaming dengan ada Quad Shadow. Bahkan Alin pun kita bisa lihat juga Fatalingnya masih coba untuk mengarah ke area beberapa hero dari Alter Ego Nyx. Tapi dia masih bisa bertahan, namun Run tidak bisa bertahan karena dia harus men-sustain di lane damage yang diberikan. Wave Venus sudah mulai masuk in. Outer turret mid lane pun tak bisa diselamatkan, yang membuat Enigma Galaxy harus kehilangan objektif turret middle mereka. Oke, DHS, Corrosion dan juga WON untuk seorang Fancy Nancy. So ketika ada melihat sosok Wanwan kayaknya better untuk mundur sejauh ini karena ini bakal susah banget untuk menangkapnya. Sementara Lilia dengan Espinon dan juga Jenny Solo ada satu item penetrasi yang nggak mengherankan kenapa dari angle-nya itu benar-benar menyakitkan ketika masuk ke arah tubuh dari Enigma Galaxy. Lord sudah mulai masuk, memberikan bantuan juga supaya bisa menghancurkan inner turret dari area top lane bagi Enigma Galaxy. Yes, Knockout Strike, jab udah mulai dikeluarin hanya untuk clearing wave minion, tapi dia check yang terlalu sakit setengah dari Helper. Udah mulai disitu Quad Shadow Kiro udah mulai masuk, terbagi negaranya beberapa hero yang hadir di sana. Bahkan Fataling sudah mulai dikeluarkan dan langsung dipabrikan dan Fat Face membuat shutdown. Berhasil diterapkan, tapi Killing Spree tidak bisa terelakkan, bahkan berhasil diciptakan oleh seorang Stacy. 3 poin kill ia kantongi. Dari Alter Ego Nyx pun mereka harus mundur, mengingat 2 player mereka harus terpick off. Mereka gak boleh greedy tentunya, karena Enigma Galaxy bisa saja mengembalikan keadaan ketika mereka mengambil langkah yang salah. Iya, masih menjadi keuntungan sebenarnya untuk fight tadi ya dari Enigma Galaxy. Alinnya bisa kedapetin 2 eliminasi dengan dia ditumbangkan. Tapi baik lagi, dari segi objektif yang kita omongin, 5.000 perbedaan gold itu bukan jadi hal yang baik untuk Enigma Galaxy khususnya. Apalagi 5 turret juga udah diamankan oleh Alter Ego Nyx sendiri. Crazy ya bakal coba untuk berjalan-jalan terlebih dahulu secara main lane. Split pushnya akan sangat amat diharapkan sih untuk memasuki ke arah mid game-nya. Sementara Alin kali ini dalam bahaya ketika langsung tabrak bakal di kelas bawah benar-benar terbuka, tapi Lera pun mencoba untuk trigger satu trigger skill survive, namun Sanguine Claw dari seorang Ana cukup untuk menghentikan pergerakan dari Fancy Nancy. Wow, itu udah terlihat ya damage dari Ana udah sakit banget, dan bahkan kita udah bisa lihat juga tentunya dari segi damage yang diberikan udah benar-benar gak bisa dihentikan. Tapi kalian lagi-lagi Cip ingetin jangan lupa untuk follow semua Instagram dan juga TikTok dari MPL ID, karena informasi seputar MPL season 10 itu pasti akan dikasih sama Mimin di official Instagram dan juga TikToknya. Ya, semua informasi akan ada di sana, seperti dari seorang Run juga yang selalu mencari informasi. Seluruh semak-semak udah mulai dia cek kali ini, apalagi dengan turret yang emang udah tumbangkan. Jadi ya space-nya bakalan lebih besar lagi tentunya. Cuma masalahnya ketika adanya trapping dilakukan oleh Enigma Galaxy ini bisa aja Run yang bakal jadi korban, seperti sekarang dari Alin juga yang pastinya nggak mau kalah untuk sama-sama nge-clear ke area semak-semak. Sementara itu Lord ternyata sudah mulai diintip oleh Alter Ego Nyx, bahkan udah mulai dicicil. Kali ini akan coba diamankan, konsel terbuka. Alin langsung maju ke bagian depan mencari target untuk Fataling berikutnya, hanya connect ke arah satu pemain, namun Second Coin-nya menangkap 2 pemain sekaligus, agak dalam bahaya. Tapi ternyata Alin harus ditumbangkan terlebih dahulu. Crossbow of Day terbuka lagi dengan beberapa point weakness yang terlihat dari Enigma Galaxy. 3 pemain hilang hanya dengan satu konsel yang ditrigger oleh Enigma Galaxy. Yes, kita bisa lihat satu objektif Lord mereka amankan, 3 poin kill juga berhasil mereka secure. Ini untuk nothing, Enigma Galaxy prefer untuk mundur ke arah belakang karena satu objektif inner turret mid lane mereka pun langsung diamankan. Tersisa base turret saja. Lord yang kedua ini mungkin akan langsung jump in ke area base turret yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Bahkan setengah dari health bar 2 base mereka pun sudah mulai terkikis. Dalam waktu beberapa detik lagi, Lord akan berada di area teras rumah yang dimiliki. Wave Nina sudah mulai terlihat masuk ke area base dari Enigma Galaxy. Sudah ada Crunchy, Mei Lane, dan juga lainnya memukul mundur. Tapi sayang, terlambat sayang. Base-nya langsung ditruntuhkan begitu saja. This is it. Lord sudah mulai jump in. Tyler Revenge gertakan dari Run pun sudah mulai hadir, dipukul mundur. Damage yang diberikan membuat dari sisi Lordnya pun langsung termelt. Tetapi sayang, dari segitiga base teman-teman Enigma Galaxy pun langsung hilang seketika. Ya, skin Rune akan segera masuk, tapi kali ini harusnya masih bisa ditahan oleh Enigma Galaxy. Tadi cukup sayangkan juga sebenarnya Run
Karena ultimate yang dia keluarkan itu mengorbankan satu flicker juga ya. Dan kita bakal lihat sedikit dari segi replaynya terlebih dahulu antara beberapa fight yang baru saja terjadi. Khususnya di momen Lordnya, dimana setup udah dibuat oleh Alter Ego ini, serun-run udah ngejaga juga di area semak-semak. Dia tahu akan adanya konsil, jadi ketika konsil dibuka, Enigma Galaxy itu fightnya kepecah. Semuanya fokus ke arah sebelah kiri, sementara Alin doang yang mencoba untuk nahan 4 pemain sekaligus, dan itu bakalan susah gitu ketika mereka nggak bisa bersatu dalam team fight. Yes, tadi melee-nya kesandung ya dia ya. Dia ya ke area sana dan ketemu sama Run dan juga Gata, itu membuat dia tadi langsung ke pick off, dan Alinya yang maju ke arah depan sendiri udah nggak bisa lagi kebendung damage yang diberikan dari Stacy dan juga Nao, itu yang membuat dia harus tumbang. Tapi balik lagi Alter Ego juga nggak mau underestimate, mereka juga nggak mau terlalu overcommit, mereka prefer untuk reset mundur lagi ke area belakang sampai dapetin celah. Kita bisa lihat damage yang diberikan dari Ana tadi udah cukup, bahkan sangat menyakitkan, mengarah ke area Fancy Nancy, mengingat dia udah jadi Divine Glaive, item penetrasi tertinggi di Magic, bahkan dia jadi Clock of Destiny dan juga Lightning Transient. Ya sebenarnya untuk damage dealernya sendiri dari Enigma Galaxy udah cukup powerful ya. Navilera bahkan udah ke arah WON, kali ini berarti akan memperpanjang juga napas hidupnya. Tapi untuk badannya nih, dari seorang Alin baru ke arah Athena Dominance dan juga Dreadnought Armor, yang pastinya ini belum cukup ya, mengingat dari Alter Ego sendiri mereka udah masuk ke arah item-item yang jahat banget. So ini dia kita bakal lihat juga ketika wave minionnya sudah mulai mendekat Ice Queen 1 diamankan oleh seorang Ana lagi, efek slow bakalan terasa untuk para pemain dari Alter Ego Nyx. Ya, mereka tahu ya dari Enigma Galaxy juga punya late game insurance, setelah dia mereka coba untuk hold terlebih dahulu, tapi dengan adanya ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Enigma Galaxy, dari teman-teman Alter Ego Nyx pun punya peluang untuk bahkan ngambil ke area jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Maylin. Lord yang ketiga sudah mulai hadir, tapi kini berpindah di sebelah sisi kiri hutan, disambut dengan hangat oleh kawan-kawan gerombolan hero-hero dari Alter Ego Nyx. Tengah dari health bar sudah tersisa, Enigma Galaxy nggak mau mengambil resiko, walaupun Alin di sana udah mulai baju ke depan dengan perfect match-nya. Sangen Claw pun menyedot ke area Agatha, tapi mereka prefer untuk reset mundur ke area belakang untuk melakukan defense mechanism terbaik yang mereka miliki. Iya, Run langsung lari tadi coba untuk ngecek lagi ke arah semak-semaknya supaya Enigma Galaxy mundur aja, mundur terus seperti kata tukang parkir ya, mundur. Dan ini dia dari seorang Nao juga yang akan coba untuk clear ke arah wave ini dari bagian bawahnya, menunggu pastinya untuk adanya Lord power yang lebih dengan adanya pemain ke-6, dan ini dia Lordnya muncul di area tengah yang pastinya akan mempermudah dari Alter Ego Nyx dari segi manajemen wave mereka yang akan langsung didorong untuk saat ini. Kita udah mulai melihat Stacy dan kawan-kawan menyebar visions mereka, melakukan clearing terhadap wave minion. Lordnya juga udah mulai diberikan jalan. Dia coba untuk freeze Lord terlebih dahulu satu wave minion di sana biar nantinya bisa barengan dengan wave minion di sisi lainnya. Nah, this is it. Welcome, di mana Lordnya pun sudah mulai masuk ke area teras rumah dari Enigma Galaxy. Reaper sudah mulai kenakan ada dua hero. Bouncing ball menghentikan pergerakan dari seorang hero dari Enigma Galaxy, dan bahkan kita bisa juga terlalu porak-porandakan dari base yang dimiliki oleh Enigma Galaxy, dan dari wave minion udah mulai masuk, base-nya udah mulai terbuka lebar, dari Stacy juga tidak terhentikan, bahkan just as it, Alter Ego Nyx mengambil kemenangan di game yang pertama. Wow, congratulations untuk Alter Ego Nyx. Kali ini game yang pertama sebenarnya ya ada beberapa obstacle